Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Martin Luther KMK. Ya, anak-anak di rumah ada yang sudah siap, sudah mandi, pakai baju yang rapi. Kita mau ibadah online. Yang punya Alkitab, bawa Alkitab, duduk yang manis. Kita memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Apakah kamu sudah siap? Haleluya, saya sudah siap. Ya, sebelum kita mulai dengan ibadah online kita di pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menjaga kami selama 1 minggu. Terbukti kami masih ada hingga saat ini. Semua itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu dengan nama mereka masing-masing, sehingga dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang tua yang sudah bersedia menemani anak-anak untuk mengikuti ibadah, yang memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang hamba sampaikan di pagi hari ini boleh mendapat tempat dalam hati anak-anak dan boleh lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus, ini saja doa dan permohonan kami. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, sudah siap dengan Alkitabnya? Yang punya Alkitab siap, kita akan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Bunda bawa televisi lagi untuk kita di pagi hari ini. Ya, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ayo, buka Alkitabnya. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, buka dulu. Kalau sudah, dia punya perikop cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini tentang Ananias dan Safira. Pasti sudah pernah dengar cerita tentang Ananias dan Safira. Ya, ada nama Ananias di rumah atau ada nama Safira di rumah. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini, Ananias dan Safira. Ya, ini Ananias dan Safira. Ya, firman Tuhan kita di pagi hari ini mau cerita bagi kita tentang jemaat mula-mula. Itu jemaat yang pertama. Ya, mereka tuh sangat mengasihi sesama tetangga atau jemaatnya. Jadi kalau satu orang yang punya berkat yang lebih, dijual rumah atau jual tanah, uangnya itu akan diantar ke gereja, dikasih sama rasul-rasul. Nanti rasul-rasul itu bagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Itu jemaat yang mula-mula. Mereka sangat mengasihi satu dengan yang lain, seia sekata. Jadi jemaat lain yang susah atau orang lain yang susah, yang punya yang kelebihan, mereka bagi dengan jemaat-jemaat yang berkekurangan. Nanti jual rumah atau jual tanah atau ladang, hasilnya dong bawa ke gereja, kasih sama rasul-rasul. Nanti rasul-rasul yang bagi ke jemaat-jemaat yang berkekurangan, yang punya kebutuhan, mereka beli dengan uang itu. Ya, ada seorang yang bernama Yusuf. Dia juga orang yang mampu saat itu, dia orang kaya. Dia lagi jual dia punya tanah dengan ladang. Hasil dari penjualan itu dia antar kepada rasul. Jadi yang lain dengar, dia sampai namanya tersebar ke semua. Waktu jemaat mula-mula tuh semua dengar bahwa
Yusuf ini sumbang uang, dijual dia punya ladang, dia kasih sumbangan itu semua ke rasul-rasul. Dia taruh di rasul-rasul punya kaki, terus mereka bagi kepada semua orang yang membutuhkan. Jadi namanya tuh tersebar di situ. Di jemaat mula-mula tuh semua dengar bahwa Yusuf ini dia bagi, dia punya itu, dia jual dia punya ladang, tapi rasul-rasul bagi untuk semua jemaat-jemaat yang membutuhkan. Jadi dia terkenal. Nah, ada 2 orang ini, suami istri tadi yang kita baca tuh, mereka juga mau ikut seperti dari Yusuf itu. Yusuf lagi dia bagi, kasih uang tuh ke rasul-rasul, jadi rasul-rasul tuh bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi Ananias dengan Safira juga mau buat seperti itu. Ya, dorong juga mau ikut seperti Yusuf, tapi dorong 2 punya rencana yang tidak baik. Dan mereka 2 juga mau jual tanah supaya Dondo punya nama juga terkenal seperti Yusuf itu, karena Yusuf berbuat baik. Tapi Dondo punya niat itu tidak baik. Dari pertama waktu mau Dondo jual tanah itu supaya orang-orang juga lihat bahwa Dondo juga sumbang uang ke gereja, sumbang uang untuk orang-orang yang membutuhkan di jemaat mula-mula. Jadi Dondo dari pertama Dondo punya niat sudah tidak baik. Ananias dengan Safira. Ya, Dondo punya ladang atau tanah untuk dijual. Ya, dulu sepakat untuk jual tanah. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Dondo punya tanah, mungkin di belakang rumah ada tanah. Dondo punya tanah. Dondo sudah lihat. Jadi Ananias dan Safira sudah lihat tanah itu, Dondo jual. Dondo tidak tahu dengan harga berapa, tapi punya Dondo jual. Dondo punya tanah, dan hasil dari tanah itu Dondo bawa ke rumah dulu. Sampai di rumah, Ananias bilang sama dia punya istri, engkau simpang ini uang lain. Ya tak simpang uang lain, nanti sebagian yang saya bawa ke gereja sana kasih sama rasul-rasul. Jadi dari pertama Dondo sudah niat tidak baik untuk tipu. Ananias kasih uang sebagian sama Safira. Safira simpang ini dulu. Nanti kami ke sana di gereja atau di hadapan rasul-rasul, kami bilang ini semua uangnya. Dondo sudah sepakat untuk menipu Roh Kudus, menipu Tuhan. Jadi dari rumah itu sudah Safira. Kalau Safira terima begitu, coba bilang tidak boleh, itu harus bawa semua, tidak ada. Safira juga terima saja. Dia terima uang ya, Ananias kasih, sebagian Dondo simpan, Safira simpan, terus sebagian lagi Ananias bawa ke rasul-rasul sama Rasul Petrus. Safira simpang uang yang dikasih oleh Ananias. Sudah. Sekarang Ananias dibawa sebagian, yang dari tadi dia bilang mau bawa untuk rasul-rasul, itu Ananias bawa ke gereja. Sampai di sana, Roh Kudus atau Roh Tuhan sudah kasih tahu sama Petrus bahwa sebentar itu Ananias akan antar uang kemari, tapi dia akan simpang lain. Itu Roh Kudus sudah tahu. Kita sudah rencana jahat. Sebelum itu tuh Roh Kudus sudah tahu. Biar kita sembunyi di dalam hati, tapi Roh Kudus itu sudah tahu. Jadi sudah kasih tahu sama Petrus bahwa sebentar Ananias dia mengantar uang datang, tapi dia sudah simpang sebagian. Tapi nanti tanya saja sama Ananias, dia mau jujur kah tidak. Jadi begitu Ananias datang sampai di depan rasul-rasul, don biasa begitu don datang taruh uang di depan kaki rasul-rasul, tanda bahwa ini don punya persembahan. Ya sudah, Ananias antar sampai di gereja, dikasih taruh uang itu di rasul-rasul punya kaki. Dia taruh, baru langsung rasul tanya, apakah ini semua hasil dari penjualan tanah? Ananias bilang iya, ini semua sudah. Padahal tadi Ananias ada simpang lain di rumah, tapi dia bilang di situ ya ini semua hasil penjualan tanah. Langsung rasul bilang, engkau bukan mendustai manusia, Petrus, bukan tipu saya, ini engkau tipu roh Allah di atas, engkau tipu Roh Kudus. Dia bilang betul, ini semua ini. Petrus bilang engkau bukan tipu manusia, ini engkau tipu Roh Kudus. Dia tidak bilang, dia bilang betul, ini semua ini yang saya bawa. Baru bicara selesai, Petrus bilang apa, engkau bukan tipu manusia, tapi engkau tipu Roh Kudus. Tiba-tiba Ananias langsung, karena takut, Ananias langsung jatuh dan mati di tempat.
Karena Petrus bilang apa? Bukan tipu manusia, ini engkau tipu Roh Kudus. Dia langsung Ananias, kenapa engkau mau tipu Roh Kudus? Dan Ananias dia takut atau kaget begitu langsung. Tuhan cabut tipu nyawa dan Ananias langsung jatuh di tempat. Ananias langsung jatuh karena dia tipu Roh Kudus. Ananias langsung jatuh mati. Dan orang-orang yang ada di situ semua takut sampai karena dia tiba-tiba langsung dia jatuh mati di tempat. Anak-anak muda di situ yang dekat gereja situ dong datang kemari dan angkat Ananias punya mayat dan dong bawa pergi kubur. Karena Ananias mendustai Roh Kudus. Tidak lama, 3 jam kemudian datanglah Safira, istrinya Ananias. Mungkin ditunggu di rumah tapi karena Ananias lama, Safira cari Ananias ke rasul-rasul. Sampai di sana mungkin Safira tanya, baru Ananias belum bicara lagi. Petrus sudah panggil Safira dan tanya. Petrus tanya sama Safira, betulkah uang sekian yang dari tadi Ananias bawa tuh betul itu yang kamu harga dari tanah yang kamu jual? Begitu kalau Safira bilang tuh tidak ada, masih ada lain di rumah. Kalau Safira jujur pasti mungkin dia hidup. Tapi Safira juga sepakat dengan Ananias. Dia ikut yang dari tadi dulu sepakat dari rumah bahwa yuk kamu simpan sebagian, baru sebagian ini saja yang kamu bawa ke gereja. Dulu sudah sepakat dari rumah. Jadi Safira juga tidak tahu kalau dari tadi Ananias sudah mati, sudah pergi kubur, orang sudah kuburan, dia tidak tahu. Jadi dia datang ini belum tahu kalau Ananias sudah mati. Datang dan Petrus bilang, kenapa kamu dua sepakat untuk mendustai Roh Kudus? Petrus tanya ke Safira. Safira langsung kaget karena masa saya juga tidak tahu, saya tidak kasih tahu siapa-siapa kok. Kenapa Petrus bisa tahu kalau kami dua tipu baru ada simpang uang di rumah. Dari tadi itu kami dua orang saja. Kenapa bisa Petrus juga tahu ya? Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus. Ya biar kita sembunyi apapun dalam hati, atau kita tipu mama kah, tipu bapak kah, itu manusia. Mama dan bapak memang tidak tahu, tapi Roh Kudus atau Tuhan itu kita tidak bisa tipu. Jadi Safira datang kemari dan langsung begitu Petrus tanya, kamu betul kah uang itu sekian yang kamu dua ini jual dari hasil tanah itu? Safira bilang betul, itu sekian sudah yang dari tadi bawa. Dan tiba-tiba Petrus bilang begini, orang-orang yang dari tadi angkat kau punya suami itu ada berdiri depan pintu sana. Dong ada angkat kau lagi pergi kubur sedikit lah, dong kembali kemari yang kau nanti dong angkat. Begitu bicara betul dan Safira langsung kaget. Tuhan cabut Safira punya nyawa lagi. Tiba-tiba Safira jatuh di depan situ, depan Petrus dan langsung mati. Dan orang-orang yang tadi pergi kubur Safira ada kembali di depan pintu. Tinggal datang orang tutup Safira dengan kain, langsung angkat Safira lagi pergi kubur. Kalau dari tadi Safira bilang tuh, oh iya betul, uang tadi ada lain kami simpan di rumah sana. Begitu Petrus tanya, langsung Safira jujur boleh. Safira bilang betul, dari tadi kita ada simpang uang lain di rumah. Safira tidak jujur, ikut sama seperti Ananias. Tadi dulu sudah sepakat dari rumah. Jadi Safira tidak tahu kalau Ananias sudah mati, sudah pergi kubur. Orang-orang yang kubur Ananias itu ada kembali berdiri depan pintu. Safira juga jatuh mati. Kalau dia tahu, mungkin dia sudah bilang, oh betul ada uang dari tadi di rumah, jadi bisa Safira selamat. Tapi dia juga tidak tahu kalau Ananias sudah mati. Jadi begitu dia lagi tipu, langsung Petrus bilang apa? Kenapa kamu dua sepakat untuk mendustai Roh Kudus? Langsung Ananias, Safira langsung nafas putus dan jatuh mati. Orang-orang yang berdiri di situ semua takut. Dan dong angkatinnya. Safira punya mayat ulang pergi kubur di sebelah Ananias. Dalam 1 hari 2 orang langsung mati. Satu kota atau itu jemaat mula-mula tuh sangat ketakutan sampai itu dia bilang kalau kita tipu nanti kita lagi mati seperti Ananias dengan Safira. Karena dorong dua tuh dari pertama sudah sepakat untuk mendustai Roh Kudus. Itu dorong dua punya hak. Tanah tuh juga dorong dua punya tanah, uang tuh juga dorong dua punya uang. Jadi waktu bawa ke rasul-rasul tuh langsung bilang saja begini, oh Rasul Petrus, ini kita punya uang ini. Kita sudah jual tanah harganya 50 juta.
Jadi kita bawa ini 30 kasih, baru ada kami tahan 20 di rumah sana. Bilang begitu jujur dari pertama, udah dari tadi Dondo kasih itu langsung jujur begitu, boleh tidak apa-apa. Nanti Dondo tidak mati, itu kan Dondo punya hak atas uang itu. Bisa bilang begitu tuh, tapi Dondo tidak jujur. Dari rumah sana Dondo sepakat. Safira sebentar nanti kamu ke sana, aku tahan lain ini baru saya bawa ini ke sana. Coba begitu Safira juga nasihat dia punya suami Ananias, dia tidak nasihat. Dia juga kasih biar saja begitu. Ananias bawa ke sana. Sudah ke sana ditaruh di rasul-rasul punya kaki, terus Petrus tanya, apakah ini semua karena Roh Kudus itu sudah kasih tahu duluan sama Petrus di sana. Jadi Ananias masih dalam perjalanan, tuh Roh Kudus sudah kasih tahu duluan di sana. Coba luar biasa kah tidak? Kita Tuhan itu luar biasa. Kita baru rencana saja, Tuhan sudah tahu duluan di sana. Jadi begitu Ananias sampai itu langsung Petrus tanya. Tapi dia tipu. Safira juga tipu. Jadi sekarang Dondo ke tempat di sini. Semua jemaat mula-mula tuh sangat ketakutan. Jadi Don takut untuk tipu. Jadi lain juga tidak mau takut untuk tipu. Bagaimana dengan kita sekarang? Anak-anak ada yang masih tipu-tipu di rumah, masih tipu mama, tipu bapak, kakak, atau pak guru, atau kakak pengasuh. Ada yang begitu karena takut langsung tipu. Iyo mama, dari tadi itu sayur itu di harga 10.000 sudah naik. Padahal 7.000 saja. Ayo, siapa yang masih tipu-tipu di rumah, tipu mama, tidak kasih mama punya uang kembali, bilang, tidak dari tadi jatuh atau bikin alasan segala macam. Coba kalau kita lagi dapat tipu, kita tipu mama baru tiba-tiba kita jatuh seperti Ananias dan Safira. Coba. Kalau sekarang begitu pasti banyak tuh yang mati. Siapa yang mau seperti itu? Pasti Bunda anak-anak di rumah tidak seperti itu. Bunda yakin dan percaya kita anak-anak terang yang tiap hari dengar firman Tuhan, ibadah di rumah, pasti itu. Kalau ada yang seperti itu, minta ampun, berdoa bilang atau langsung pergi ke mama, saya minta maaf, kemarin saya ada tipu mama. Harus begitu, kita jujur. Tuhan tuh senang sekali dengan anak-anak yang jujur. Di sekolah juga bilang begitu, ibu guru saya sakit jadi tidak ini bikin PR, itu kita tipu. Kita tipu ibu guru, tapi siapa yang lihat? Ayo, Tuhan lihat kalau kita tipu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, jadi anak-anak ingat, hati-hati gunakan mulut. Jangan pakai untuk tipu-tipu. Kita pakai untuk bicara baik saja, untuk apa? Jangan tipu, berbohong atau apapun itu. Pakai untuk puji Tuhan, bicara yang baik, pasti Tuhan senang. Siapa yang mau mati seperti Ananias dan Safira? Pasti anak-anak semua tidak mau tuh. Bunda juga tidak mau. Jadi hati-hati gunakan mulutmu di rumah, di lingkungan bermain, tempat sekolah minggu, di sekolah. Jaga kelakuan kita sebagai anak-anak terang, sebagai pelita, harus seperti ini. Otto dan Gessler tuh, kita punya tugas semua tuh bawa terang Injil di mana saja kita berada. Ya, ayat hafalan kita itu firman Tuhan kita di pagi hari ini, dan ayat hafalan kita di minggu ini terambil dalam Mazmur pasal 5 ayat 7b. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan saja jijik lihat itu, penumpah darah dengan penipu. Bunda tidak mau anak-anak ada yang seperti itu. Ingat ya, hafal ayat hafalan ini. Kita ayat hafalan minggu ini Mazmur pasal 5 ayat 7. Semoga anak-anak di rumah ingat firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi tentang Ananias dan Safira. Jangan seperti dorong dua. Kita harus jujur, jangan suka tipu. Semoga kita diberkati umur panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menutup ibadah online kita di pagi hari ini. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala,
Tiga, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang Kau sudah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, mau jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online dari rumah mereka masing-masing. Kiranya firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang sudah menyampaikan firman, hamba sangat terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus yang Kau sudah memakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau sudah menyertai dengan luar biasa sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman di pagi hari ini. Ini saja doa dan permohonan kami. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ya, shalom. Berjumpa kembali dalam kreativitas kita di pagi hari ini. Apa kabar anak-anak di rumah? Apakah kamu sudah siap? Haleluya. Saya sudah siap. Ya, kreativitas kita di pagi hari ini kita akan buat kartu maaf. Jadi anak-anak yang dari tadi firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, kalau ada yang pernah berbuat kesalahan atau tipu mama kah, bapak, kakak, kita buat kartu maaf terus kita kasih ke mama dengan bapak. Ya, apakah kamu sudah siap? Ya, kita akan mulai dengan kreativitas kita di pagi hari ini. Ya, alat tambahan yang kita butuhkan untuk kreativitas kita di pagi hari ini, kertas HVS. Kalau ada origami, kita pakai origami. Lem kertas, bolpen, gunting. Ya, mungkin itu saja kita punya bahan alat di pagi hari ini. Langkah pertama yang kita lakukan, kita lipat kertas HVS. Jadi dua bagian begini, nanti kita gunting ikut dia punya garis. Mau bikin kartu kecil, kita gunting saja kecil, tidak usah terlalu besar. Kalau mau bagi dua lagi supaya kecil seperti ini. Seperti ini. Ya bunda, contoh sudah ada untuk kita seperti ini. Potong dia seperti ini. Ya. Terus ini kertas origami, potong kecil begini saja. Terus kita lipat dia dua atau ya, dua kali begini, kita gunting. Anak-anak yang tidak bisa pakai gunting, kita bantu orang tua ya. Gunting seperti begini, tidak usah sampai putus, sampai di sini saja kita kasih bentuk seperti begitu, kasih celah ya, seperti begini, bikin bentuk rumput ya, seperti yang punya contoh ini. Nah, seperti begini. Nah, nanti seperti ini. Nah, sudah bisa toh. Nah, terus kita kasih lem di bagian bawahnya saja. Lem di sini. Kalau kertas menghadap begini, bukan begini, kita lem di bawah sini. Kan kita bikin tangkis. Ini kertas origami yang kita tinggal potong dia seperti begini, kecil. Saya bikin tangkai bunga. Kasih lem, tempel di sini. Kasih masuk di sini saja, tempel. Begitu ada 3 tuh kita bikin. Terserah mau bikin bunga berapa, dari anak-anak saja. Kasih masuk seperti di dalam pohon. Sampai 3.
Kalau sudah, ini kita bikin dia punya tangkai bunga. Ya. Sekarang kita mau bikin bunga. Kertas origami itu kita potong bentuk seperti begini saja kotak. Terus kita kasih bulat saja begini seperti mau bikin apa ya? Seperti U begini, U kan. Nanti kita gunting bentuk W seperti W. Kasih ke atas, ke bawah lagi. Bunga tulip. Ya, tidak ada tulip di sini, kita bikin seperti ini. Bisa toh? Kasih lem, terus kita tempel di sini. Ya, seperti itu begitu. Bunda sudah gunting ada di sini yang bunga warna merah muda. Terserah anak-anak di rumah. Tempel. Ada yang warna biru. Terus mau pakai kupu-kupu, kalau tidak bisa gambar, tidak bisa gunting, langsung tulis begini, gambar-gambar dulu bentuk kupu-kupu seperti begini, nanti putar tuh di atas. Bikin bentuk, lipat dari dua dulu, lipatkan dua begini, baru gambar dulu sebelum gunting supaya anak-anak bisa begini ya, seperti begini ke atas, begini putar. Gunting ikut garis ini ya, yang ini tidak boleh gunting. Minta tolong mama, gunting begini ya, putar ikut. Awas dia punya antena ini putus. Ini kembali. Ini sudah bentuk kupu-kupu. Ada Bunda punya contoh seperti ini. Kita kasih lem. Kalau anak-anak mau hias dia punya itu seperti yang ini, tinggal bikin kertas ini warna yang pink, tempel dari anak-anak saja. Terus kita potong awan juga tidak terlalu, bikin bentuk seperti ini saja, seperti awan. Kasih lem, tempel dari anak-anak saja, mau bikin apa, gambar juga tidak apa-apa. Bentuk awan di sini. Terus bikin burung, bikin begini, terserah sudah. Terus di dalam tulis ucapan itu, minta maaf. Kalau bikin salah sama mama, tulis ini, maafkan saya mama. Terserah anak-anak mau tulis untuk siapa, ibu guru juga bisa. Terus kasih, bilang kasih, baru bilang mama saya minta maaf. Pas mama lihat dari kartunya bagus karena oh iya mama maafkan kamu, lain kali jangan ulang lagi ya. Seperti pasti mudah, anak-anak bisa coba di rumah. Kalau tidak punya kertas origami, bisa gambar saja, bikin gambar rumput, bunga atau apa saja sesuai selera dari anak-anak. Ya, kita bikin kartu maaf ya. Nanti teman-teman sekolah minggu juga bikin foto kirim. Udah mau lihat atau bikin video. Anak-anak di rumah bikin video bilang minta maaf untuk mama begitu, baru kirim untuk kakak pengasuh. Ya, kreativitas kita di pagi hari ini sampai di sini. Selamat mencoba anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, semoga menjadi berkat.